Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini bertemu lagi dengan saya. Saya akan membagikan informasi kepada kalian semua mengenai tugas akhir saya mengenai studi kasus jaringan di PT Sarung Gajah Putih. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arisma Novianti, dengan NIM 1905-1214-003 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelumnya lagi, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Agus Prihanto STMkom yang telah berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Lanjut nih, kita masuk ke dalam materi. Simulasi jaringan di PT Sarung Gajah Putih. Nah, di sini ada deskripsi tentang PT Sarung Gajah Putih. PT Sarung Gajah Putih adalah perusahaan yang bergerak pada manufacturing, di mana kegiatan di dalamnya kita sudah mengetahui bahwa manufacturing adalah mengolah bahan mentah jadi bahan siap jadi atau bahan jadi ataupun bahan setengah jadi yang bisa memiliki nilai jual. Nah, di sini PT Sarung Gajah Putih merupakan perusahaan yang bergerak pada manufacturing, di mana kegiatan di dalamnya adalah mengolah barang mentah seperti serat tumbuh-tumbuhan ataupun serat bulu hewan yang akan diolah menjadi bahan siap pakai ataupun bahan setengah pakai yang memiliki nilai jual seperti contohnya saja sarung. Nah, PT Gajah Putih sendiri memiliki 2 gedung produksi yang letaknya dalam satu wilayah yang mencakup ruang direksi, ruang produksi, ruang desain, dan ruang arsip. Nah, meskipun dalam satu wilayah nih, namun tetap saja para karyawan dan junjungan direksi tidak bisa memantau setiap waktu dan memantau dengan bolak-balik ke gedung 1, gedung 2, gedung 1, gedung 2. Nah, dengan lokasi gedung yang berbeda tersebut. Nah, hanya para direksi dan para karyawan tidak bisa bolak-balik gedung 1, gedung 2, gedung 1, gedung 2 untuk berkomunikasi antara para karyawan yang ada di ruang produksi dengan para karyawan yang ada di ruangan desain dan arsip. Nah, maka dari itu hal ini mengakibatkan dibentuknya sebuah jaringan yang dapat memudahkan pengawasan dan pengoperasian secara efektif dan efisien. Nah, nih pada gedung 1 terdapat 2 buah switch, 6 buah PC, dan 1 access point atau Wi-Fi yang terhubung dengan kabel UTP ke switch. Lalu ada 2 tablet PC yang terhubung ke access point gedung 1. Jadi di gedung 1 ini terdapat 2 tablet yang terhubung ke Wi-Fi gedung 1. Lalu sedangkan pada gedung 2 terdapat 1 switch dan 3 buah PC, lalu 1 access point dan 1 buah print yang terhubung juga dengan kabel UTP ke switch. Lalu ada 1 tablet PC yang terhubung ke access point gedung 2 yang juga menggunakan jaringan wireless. Lalu nih, kita masuk ke skenario. Dalam percobaan ini, kita mensimulasikan jaringan yang ada pada kedua gedung PT Sarung Gajah Putih. Adapun skema yang digunakan yaitu gabungan dari subnetting dan jaringan wireless dengan skema seperti gambar di bawah ini. Jadi ini kita ada gedung 2 dan gedung 1, ini satu wilayah. Tapi kan ini dibagi menjadi gedung 2 hanya untuk ruang desain dan arsip, dan sedangkan gedung 1 ini bisa mempunyai 2 lantai gitu ya. Di sini ada ruang produksi di bagian bawah dan ruang direksi untuk memantau jalannya produksi di lantai bawah. Nah, ini skema jaringan PT Sarung Gajah Putih. Adapun device yang nanti saya butuhkan dalam men-setting PT Sarung Gajah Putih yaitu ada kira-kira 9 PC dengan IP networking yaitu 192.168.3 nomor NIM saya. Lalu C3/25. Lalu di sini sama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini pada PC ke-6 dibedakan dengan 169. Jadi 192 PC 6 ini 192.169.3.10/25. Karena kenapa kok saya bedakan? Karena di sini setelah PC 6 berada di bagian gedung 2, jadi dibedakan. Jadi saya memakai IP network di gedung 2 dan gedung 1 itu berbeda, cuma 168 di gedung 2, 169 di gedung 2, 168 di gedung 1. Jadi PC 6 ini berada di gedung 2
dan menggunakan 192.169.3.10/25. Lalu PC7 pun juga begitu, memakai 169.3.11/25, PC8 juga. Lalu dilanjut dengan printer 1. Nah, printer 1 berada di sini di gedung 2. Jadi sudah pasti konfigurasinya 192.169.3.6. Kenapa kok 6? Karena di sini terdapat jeda, seharusnya jadi 3, 4, 5, 6. Di sini terdapat printer 1, lalu dilanjut dengan 7, 8, 9 dengan PC selanjutnya. Lalu ada pun tablet 0, yaitu tablet 0 berada di ini. Mungkin saya tipe di sini, jadi 168 seharusnya ini tablet PC 0, lalu ber-IP network yaitu 192.168.3.13, dan ini tablet PC satunya di sini. Oke, kita ganti nanti di Cisco paket tracernya 192.169 karena berada di posisi networknya berada di gedung 2. Lalu .3.14. Oke, kita lanjut ke Cisco paket tracer. Sebelumnya tadi kan ada salah, kita ganti aja dulu biar gampang. Oh, duplicate. Oke, kita ganti ini dulu deh. Why? Oh ya, ini kurang satu, berarti ini PC 1, PC 2. 1, 2, berarti di sini ada PC 0, PC 1. PC 0, PC tablet 1 dan tablet 1 dan PC tablet 1 dan tablet 0. Berarti tablet 0 dan iya, salah kayaknya, kurang masukkan. Berarti tablet 0 dan tablet 1 PC. Terlupa 168.3.14/25. Nanti kita konfigurasikan ininya menjadi 15. Oke. Nah, sudah, berarti 1, 2 berada 0 dan 1 berada di gedung 1. 0 dan 1 berada di gedung 1 dengan IP-nya ini. Lalu PC 2 dengan IP-nya ini. Oke. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita bakal men-setting setiap IP address-nya. Kita mulai dari PC 0 dulu. Kita mulai dari PC 0. Oke. Desktop IP configuration. Dan untuk PC 0 berarti ketika dia berada di gedung 1 berarti kita pakai ini 192.168.1.3 maksud saya, NIM terakhir saya, dan titik 3. Lalu kita pakai slice 25 kan tadi sebelumnya. Nah, slice 25 kita pakai 128 karena slice 25. Lalu untuk gateway server, untuk gateway default gateway maksud saya, ini dikosongi karena kita tidak memakai router. Kita lanjut ke PC 1 desktop. PC 1 yaitu 192 sama 168.3 maksud saya, 3.5 sama /25 berarti 128. Kita masuk ke PC 2, kita main PC 2 192.168.3.5. Tunggu, berarti ini berapa tadi? 3, terakhirnya 3, salah, ini salah. 4 maksud saya. Ini masuk ke ini satu pantesan tadi salah. 5 /25 berarti 128.
setelah sudah kita masuk ke PC 4, PC 3 sih. Nah, saya PC 3 ke desktop, IP configuration 192.168.3.7, karena di posisi 6 tadi ditempati oleh printer. Posisi 6 ditempati oleh printer. Kita lanjut 128 sama. Setelah sudah PC 3, PC 4, satu 192 168 3.8 sama 128 titik 8 ininya 128 isi 4.8. oke, benar. PC 5 IP 192.168.3.9, terus kita 128. Terus setelah sudah kita masuk ke PC 6 biar gampang aja, biar nggak lupa. Kita lanjutin dulu, selesaiin dulu PC-nya. Berarti karena PC 6 ini sudah berada di beda gedung, jadi kita pakai networknya, kita pakai 169.169.3.10 sama /25 berarti 128. PC 7 sama seperti PC 6 192.169.3.11 128. Lalu PC 8 program IP configuration desktop, IP configuration kita masuk ke 169.3.11 IP 8. Tunggu, kayaknya IP 8 di sini deh. IP 7 11 tuh IP 12. 192.169.3.12 128 karena /25 sama. Lalu kita set printernya, di config, lalu di pas internet, lalu kita masukkan IP address-nya 192 karena dia berada di printer ini berada di gedung 2, jadi printer ini memakai networknya 169.169.6 dia pakai /25 juga dari 128. Lalu setelah sudah di port statusnya sudah on juga, lalu kita masuk ke config, ke setting. Setelah setting sudah, gateway-nya kita status juga. Setelah sudah default gateway-nya kita masuk ke 169.3.3 default gateway. Default gateway berarti dia berpengaruh ke router, karena routernya kita nggak pakai, berarti cukup di sini saja. Oke, setelah sudah kita masuk ke tablet 0. Nah, perbedaannya nih sudah ada sambungannya dan ini belum. Ini jangan ini kita hiraukan aja, ini nggak usah dipikirin karena ini ada ini nggak ada, kenapa. Oke, kita setting karena nanti belum disetting juga. Kita masuk ke tablet, kita masuk ke static. Nah, di tablet 0 ini kita masukkan dia berada di networknya 168, berarti kita masukkan 192.168.3.13. Oke, 128. Oke.
berarti PC0 13, PC0 adalah 13, 14, 15, berarti PC1 adalah 14, 1 adalah 14. Kita statikkan dulu 192.168.3.1 4, jangan lupa 128 juga. Terus setelah sudah ini kita masukkan ke desktop IP 192.169 ya, lalu 3.15.128. Oke, setelah sudah, nah ini kan masih belum ya, nah kita ganti dulu namanya apapun. Nah ini defaultnya kita ganti ke access point 0 disable karena dia tidak menggunakan jaringan dia tidak menggunakan sandi, kita menggunakan jaringan wireless, jadi langsung tersambung. Nah ini kenapa kok nggak bisa, karena ini sambungannya malah jadi ke access point 1 atau ke wifi 1. Kita masuk dulu wireless, ini sambungin ke AP0. Kita tunggu. Nah AP0 ini kan AP0 wifi 0, dan ini defaultnya udah pada tablet 0 ini defaultnya udah diganti menjadi AP0 maksud saya. Sama ke config wireless SSID nya diganti, SSID maksud saya diganti AP0, nanti bakal masuk ke sini. Oke sudah, kita masuk ke ini wireless AP1. Berarti kenapa kok belum tersambung, karena di AP1 belum dimasukkan nama AP1. Oke. Nah setelah sudah, kita akan setelah sudah dikonfigurasikan semuanya mengenai networknya dan IP addressnya semuanya, lalu kita masuk ke pensettingan atau mengkonfigurasikan semuanya atau melakukan pengujian konfigurasi. Oke, kita coba pertama ke tablet 0. Tablet 0 kita masuk ke desktop, lalu command prompt. Nah di sini kita coba mengetikkan sebuah IP config. Ini IP config. Nah sudah kan. Dan di sini kita ingat-ingat bahwasanya pada IP address ini kita ingat-ingat yang atas, berarti kita catat 192.168.3.13 168.3.13. Oke sudah diingat-ingat. Lalu setelah sudah, kita masuk ke dalam ke bawah, kita ping yang di atas tadi, bahwasanya ping 192 168 3.13. Oke sudah, kita lihat. Nah kita masuk ke PC 0, tablet 0, lalu kita coba ke PC 0, kita masuk ke desktop command prompt, kita IP config. Nah ini kita ingat-ingat 192.168.3. Nah setelah sudah,
kita coba yang 13 tadi, kita coba masuk ke isi 8. Kita coba isi 8. Kan tadi kan udah yang T3.13. Nah, setelah sudah, kita coba masuk ke 13, sudah masuk ke isi, lalu kita masuk ke isi 8. Kita coba yang 13, config dulu IP, ini gini aja, IP config. Dan sudah, kita coba masuk ke ping yang 192, yang 13 tadi, 168.3.1 13, kita lihat gimana. Tapi nggak bisa. Kita coba ke ping di PC log. Kita coba ke command prompt, ini kan nggak bisa requesting time up. Kita coba T3 192 ping, kita ping memanggil 192 dari 168 T3.3. Request time up lagi, kita coba ini, kita tunggu dulu. Nah, sudah, kita coba ping 192.168. Ini 3.12. Kenapa kok nggak bisa? Kita coba ke PC 0. Command prompt di PC 0 tadi, kita coba ping memanggil ping yang 192, yang 13 tadi, 168.3. Nah, ini bisa. Kita coba pelan-pelan. Setelah di ping di tablet, ternyata tadi bisa tablet 0, lalu di ping melalui PC 0 pun juga udah bisa. Lalu kita coba ping lagi di PC 8. Ping 192.168.3.13. Step up lagi, kita siasati pakai P7. Coba lagi, ping 192.168.3.13. Tadi di base 0. Nah, ini kan sudah IP config tablet 0, yang IP config ke PC 8, IP config 192.168.69.3.12. Kita coba copy dan ping 192.169.3.12. Bebas tempat.
kita coba simulasi. Kita beralih ke simulasi. Kita mau mengirimkan dari selatan ke bisa. Oke. Nah, ini ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kita lanjut. Nah, ini nggak bisa kan, karena dia bukan tujuannya. Kita lanjut. Dia mengarah ke semuanya, dan ini bukan ya. Dia mengarah ke sini, bener. Tujuan kita mau ke PC 0. Coba simulasi ke bisa. Oke, berarti bisa. Terus kita coba lagi dari PC. Atau kita coba nge-ping lagi aja. Kita coba ping IP config 168.3.8. Backstop IP 168.3.14. Coba di sini IP 168.3.14. Simulasinya belum nih. Oke. Kita masuk ke IP 3.14. Nah, ini bisa. Kita coba ping lagi deh, 168 karena tadi belum lupa ngomong. Kita lihat, oke bisa. Kita coba dari ngirim ini ya, PDU dari sini ke sini. Udah bisa. Kembali lagi ke tablet 1. Oke, udah. Kita coba yang bagian di gedung 2. Kita desktop ke tablet, ke desktop, lalu command prompt kita coba IP salah, nggak pakai H. IP kita dapat yang 169.3.15. Kita coba ke bagian IP config. Oke, kita ping 192.169. Berapa tadi? 3.15. Kita tunggu sebentar. Nggak kebaca. Masya Allah, lagi dan lagi. Ini belum mati. Kita coba lagi.
Ini udah terbaca, ya Allah. Masih ada ping 169.169.13.15 kebaca. Saya mau ngirim sebentar, kita simulasi. Saya mau ngirim ini coba dari tablet ke PC. Gak bisa. Gak bisa. Kita lakukan. Kita coba lagi. Kan dari saya mau dari IP config ipcon. Nah, ini ada 169.11. Saya coba. Ini 169 titik. Sebentar. 3.11. 3.11. Ping 192.169.3.11. Bisa. Berarti kita coba kirim simulasi dulu. Jangan lupa lagi dari PC7 ke tablet. Oke. Saya mau ini kan. Tadi kan sebelumnya salah di sini tadi. Terus-terusan enggak ke-record ini. Berarti memanggilnya di sini. Memanggilnya di sini. Kita coba panggil ipconfig. Nah, ini kan 169.3.12 pingnya di sini. Ping 192.169.169.3 berapa tadi? 3.12 kebaca. Setelah kebaca, kita kirim simulasi dulu. Kita kirim dari PC8 ke PC2 ke tablet 2. Oke, bisa. Oke, sudah. Terus kalau misalkan saya mau ngirim tablet ke PC, coba bisa enggak? Kebaca juga berarti. Bisa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.